Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Sehat selalu ya dimanapun berada. Biasanya kalau dalam urusan pernikahan itu ya, itu biasanya seorang wanita yang dia masih punya orang tua, pasti dia itu yang didatangi oleh laki-laki yang mau menikahinya. Ya, itu pasti. Itu biasanya. Kebanyakannya ya. Tapi bagaimana bila ternyata seorang ayah atau ibu dari seorang wanita, dia menawarkan anaknya kepada orang lain, kepada lelaki, ya. Ibaratnya bukan laki-laki yang terlebih dahulu datang kepada perempuannya, tapi perempuannya duluan, ya, atau walinya si perempuan ini dan ibunya itu mendatangi seorang laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki itu. Nah, jadi yang seperti ini sebenarnya apakah elok, apakah ya dipandang baik begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah sahabat Alikna semua ya. Kita melihat dulu dalam konteks sejarah Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu punya anak namanya Hafsah. Nah, Hafsah ini dia itu sudah menjadi janda di usia 21 tahun yang pada saat itu suaminya itu meninggal, yang bernama Hunais bin Huzafah ya, meninggal. Jadi sehingga si Hafsah ini menjadi single lagi lah gitu ya. Lalu pada saat itu juga Sayyidina Utsman juga sedang ditinggal wafat oleh istrinya yang bernama Ruqayyah. Yang Ruqayyah ini adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat itu Sayyidina Umar melihat, ada peluang mungkin untuk menikahkan putriku ini kepada Sayyidina Utsman. Maka didatangilah Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Umar ini menawarkan Hafsah, bagaimana, apakah Sayyidina Utsman mau menikahi putrinya, begitu. Tapi Sayyidina Utsman nggak langsung jawab di hari itu juga. Dia bilang, tunggu, nanti akan aku jawab. Setelah selang beberapa hari, Sayyidina Utsman bilang, ini qad badali alla atazawwaj yaumi hadza. Mungkin memang sudah jelas bagiku bahwa untuk saat ini aku belum ingin menikah, kata si Sayyidina Utsman. Nah, itu jelas ya, berarti nggak mungkin nikahkan dengan Sayyidina Utsman. Lalu Umar bin Khattab ini datang kepada Abu Bakar, ya, ditawarkannya juga kepada Abu Bakar, begitu. Ketika Abu Bakar ditawarkan Sayyidah Hafsah, ya, lalu Abu Bakar malah diam, tidak menjawabnya, ya, tidak menjawabnya. Tapi sebenarnya diamnya ini sebagai penolakan, ya, sebagai penolakan. Yang penolakannya itu dianggap halus, ya, karena dia memang orang yang berpengaruh, dia orang besar, ya, dia mempunyai kedudukan yang agung, maka dari itu cara menolaknya juga dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Begitu sahabat Alikna semua. Lalu ketika keduanya ini tidak menerima, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bilang, wahai Rasul, aku sudah tawarkan Hafsah ini kepada Sayyidina Utsman, dia nggak mau. Kutawarkan juga kepada Abu Bakar Siddiq, dia juga nggak mau. Ya, lalu apa kata Nabi kita? Asallahu ayyuzawwija ibnataka man huwa khairum minhuma. Mungkin ya, Allah mau menikahkan putrimu itu dengan orang yang lebih baik daripada keduanya. Maksudnya lebih baik daripada siapa? Orang yang akan menikahi Sayyidah Hafsah ini nanti adalah orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Utsman. Ya, lalu Nabi juga menyampaikan kepada Umar, asa ayyuzawwija Utsman man hiya khairum minha. Dan mungkin juga nanti si Utsman akan menikah
dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Maka yang terjadi apa, sahabat Alikna semua? Ternyata yang dikatakan Nabi kita ini benar. Ya, pada akhirnya Hafsah itu dinikahi oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian siapa yang dinikahi Utsman? Utsman itu menikahi putri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Ya, jadi memang benar yang dikatakan Nabi kita bahwa yang menikahi Hafsah itu nanti adalah yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Benar, itu Rasulullah. Dan kemudian yang akan dinikahi Utsman adalah orang atau wanita yang lebih baik, yang lebih agung daripada Hafsah. Siapa itu? Ummu Kulsum, putri Rasulullah langsung. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia, sahabat semua. Nah, setelah pernikahan itu, Abu Bakar langsung menemui Umar. Abu Bakar menemui Umar untuk menjelaskan kenapa sebenarnya kok Abu Bakar ini diam aja waktu ditanyai Umar tentang perjodohan itu. Lalu Abu Bakar menjawab, fa innahu lam yamna'ni syai'an an arji ma'arrata ilayya. Ya, sesungguhnya aku tidak mungkin mendiamkanmu pada saat engkau menawarkan putrimu kepadaku. Simpelnya dia bilang, aku nggak mungkin diam-diam aja sebenarnya. Tak semestinya aku diam-diam aja pada saat engkau menawarkan putrimu kepadaku. Fa ini qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Hanya saja aku sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan Hafsah, ya, sudah mengingatkan Hafsah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terlebih dahulu menginginkan Hafsah, begitu. Lalu apa kata Abu Bakar yang terakhirnya? Fa innahu law tarakaha Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Pada saat itu Umar, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima si Hafsah, maka akulah yang akan menerimanya. Masya Allah. Jadi sebenarnya Abu Bakar itu melakukan penolakan terhadap Sayyidina Umar itu merupakan titik temu adab dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau mengambil seorang wanita yang itu sudah diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih hebatnya lagi, sahabat semua, adalah bahwa Abu Bakar dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mau bertindak melanggar atau melawan apa yang diinginkan Rasulullah. Itu merupakan adabnya, begitu, ya. Sahabat Alikna semua, pada akhirnya kita mengetahui bahwa kalau kita punya putri, orang tua yang punya putri dan dia merasa senang kepada seorang laki-laki untuk dia nikahi, ya, maka itu diperbolehkan bagi orang tua untuk menawarkan putrinya, mendekatkan putrinya kepada lelaki yang mereka kira itu bisa mendekatkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpelnya, boleh kita menawarkan anak kita kepada seorang lelaki yang dia itu orangnya adalah orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, yang dikira bisa mendidik putrinya itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau menawarkan anaknya kepada seseorang yang dia itu hartawan mungkin, yang atau dia itu yang punya jabatan, punya kedudukan, yang keturunan ningrat atau darah biru, itu mungkin berbeda lagi nanti kasusnya. Tapi yang seperti ini ketika dia mengarahkan anaknya, putrinya kepada lelaki yang soleh, itu justru dipandang baik oleh agama. Tapi kalau pada selain itu mungkin belum bisa dipandang baik oleh agama. Ya, sahabat Al-Ikhna semua,
Eh, Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada yang buruk di dalam kita berbuat baik, walaupun itu terkadang melanggar atau beda dari apa yang dilakukan orang pada asalnya, ya. Walaupun kita berbeda dari kebanyakan orang, tapi kalau memang itu tujuannya adalah kebaikan, maka dia tidak akan dipandang buruk, ya. Apalagi bila itu sesuai dengan ajaran Nabi kita, sesuai dengan agama kita, maka tidak akan dipandang buruk, ya. Yang nanti menjadi tidak baik itu adalah kalau kita sifatnya memaksa, ya. Jadi kalau ada orang soleh, berpendidikan bagus, ya, orangnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menawarkan putri kita kepada lelaki itu. Tapi sifatnya adalah menawarkan, ya. Kita sifatnya itu lembut, tidak memaksa. Kalau memaksa itu tidak boleh, sahabat semua. Ya, walaupun seorang ayah itu dia merupakan wali mujbir, tapi tetap ada adabnya di dalam Islam untuk menanyakan kepada putrinya itu apakah dia mau dinikahkan kepada lelaki itu atau tidak. Dan begitu juga kepada lelaki itu tadi, dia silahkan ditawarkan, silahkan ya didekati, tapi juga dengan cara yang agung, dengan cara yang beradab, dan tidak boleh ada paksaan di situ, ya. Baik sahabat Alikna semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan nanti di like. Kalau ada pendapat dari sahabat semua atau pemikiran-pemikiran yang lain, silahkan nanti ditulis di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa juga di subscribe kalau belum di subscribe, dan juga di share kepada teman-teman yang lain kalau bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.